Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi bertemu bersama saya Gina Muharam, mahasiswa STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan bercerita atau mengungkapkan suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi bagaimana kronologis atau jerat hukum apa saja yang akan dikenakan terhadap dokter residen tersangka kasus pemerkosaan ini. Baik, oke teman-teman, kita bahas sedikit terkait tindak pidana apa saja atau jerat apa saja yang akan dilakukan untuk tersangka kasus pemerkosaan ini. Tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu ancaman ini bisa mencapai maksimal 12 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 6C dan Undang-Undang Tindak Pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual. Jadi beberapa waktu lalu pada bulan Maret, tepatnya masyarakat Indonesia ini sedang dihebohkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi dari PPDS atau Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung yang bernama Priguna Anugrah Pratama. Infonya beliau berumur 31 tahun. Lalu pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jelas kasus ini sangat mengundang perhatian publik, yang dimana kejadian ini terjadi pada bulan puasa atau bulan Ramadan, dan mengingat pelaku adalah seorang tenaga medis, dokter yang seharusnya membantu, malah terjadi kekerasan, dugaan tindakan kekerasan seksual. Dan dokter ini ternyata sedang menjalani pendidikan sebagai dokter spesialis. Kepolisian daerah Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa tersangka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang tadi telah disampaikan ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancamannya 12 tahun penjara maksimal. Nah, itu sebagaimana diatur dalam pasal 6C dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan. Saya mengutip juga dari Antara, Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 1 dini hari di ruang nomor 711 gedung MCHC RSHS Bandung. Jadi saat itu korban diminta untuk menjalani prosedur transfusi darah, tetapi tanpa didampingi anggota keluarganya. Pelaku juga meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaiannya. Jadi menurut Hendra ini, pelaku menyuntikkan cairan bius melalui selang infus setelah terlebih dahulu memasukkan jarum ke tangan korban sebanyak 15 kali. Sangat banyak sekali ya. Lalu akibatnya korban merasa pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri. Mungkin tindak pidana kekerasan ini diduga dilakukan pada saat korban tidak sadarkan diri. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Korban ketika sadar pukul 4 dini hari, saat itu pelaku meminta korban untuk kembali berganti pakaian dan mengantarkannya ke lantai bawah. Namun ketika korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tubuhnya yang terkena air. Itu yang diungkap oleh
Pak Hendra. Lalu korban dengan keluarga karena merasa telah menjadi korban kejahatan seksual, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk korban, ibu dan adik korban, sejumlah perawat, dokter, dan pegawai rumah sakit lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti pendukung, penyidik menetapkan Priguna sebagai tersangka. Sementara itu, Universitas Padjadjaran juga resmi memberhentikan Dr. Priguna tersebut dari Fakultas Kedokteran sebagai anggota atau peserta program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien. Bagaimana tanggapan dari Unpad? Jadi Rektor Unpad, yaitu Pak Profesor Arif Kartasasmita, menyatakan bahwa keputusan pemutusan studi dilakukan, yaitu merupakan bentuk ketegasan institusi terhadap dugaan pelanggaran hukum, norma, dan etika yang dilakukan oleh peserta PPDS bersangkutan. Pak Rektor juga mengatakan Unpad sangat prihatin atas kasus ini. Mereka juga mengatakan bahwa tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran hukum maupun norma apapun. Begitu ujar Pak Arif. Meskipun proses hukum telah masih berjalan dan belum mencapai putusan pengadilan, Unpad menyatakan duluan telah memiliki cukup bukti dan landasan untuk menjatuhkan sanksi akademik berupa pemutusan status sebagai mahasiswa. Dalam peraturan internal Unpad, setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan pidana akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi dengan demikian, tersangka ini yang bernama Priguna tidak lagi tercatat sebagai peserta didik Unpad dan dilarang mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun praktik di lingkungan kampus maupun rumah sakit pendidikan. Jadi lebih lanjut, Pak Rektor menegaskan bahwa pihak universitas akan memberikan pendampingan juga terkait kondisi korban serta menjalin koordinasi erat dengan pihak Hasan Sadikin dan kepolisian untuk memastikan proses ini berjalan secara adil dan transparan. Jadi sangat disayangkan sekali hari ini terjadi ya, seorang dokter diduga melakukan tindakan pidana kekerasan yang seharusnya pada kondisi tersebut dokter itu membantu korban atau keluarga korban yang sedang dalam keadaan terkena musibah berupa sakit pada salah satu anggota keluarganya. Mudah-mudahan ke depan hal ini tidak terjadi lagi, terlebih di lingkungan pendidikan dan di lingkungan rumah sakit. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.